Piagam tersebut udah habis, ta'kuluhul aradah, dimakan oleh rayap-rayap, illa zikrullah, kecuali kalimat-kalimat yang ada nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kemarin kita telah membahas tentang bingungnya kaum Quraisy menghadapi gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada satu bentuk upaya pun yang mereka lakukan kecuali malah justru menambah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua cara mereka lakukan. Nah, entar kenceng, entar kendor, entar kenceng, entar kendor, gitu. Entar mereka menggunakan cara kekerasan, entar mereka menggunakan cara membujuk dan lain-lain, entar kembali keras, entar pelan lagi, entar keras. Mereka sendiri bingung harus lakukan apa. Dan kemudian di waktu yang sama juga seringkali mereka bingung juga melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegar menghadapi apapun yang merintangi jalan dakwahnya. Rasul bersama para pengikutnya Shallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu anhum begitu tegar menghadapi apapun yang mereka hadapi dari rintangan-rintangan di jalan dakwah tersebut, nggak goyang sama sekali. Belum lagi akhlak yang mulia yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nilai-nilai ajaran-ajaran yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengakui itu semua. Ya, belum lagi benarnya apa-apa yang disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin-poin itu menjadi membuat mereka, yakni membuat kaum musyrikin jadi syubhat di hati para kaum musyrikin sehingga akhirnya ada keyakinan pada diri mereka bahwa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam beneran nabi, jangan-jangan tuh gitu. Demikian lucunya kaum Quraisy, tapi tetap mereka lebih memilih kekufuran, ya, kesyirikan. Kalaupun semua bukti itu telah didatangkan, ya. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah beri hidayah siapapun yang dikehendakinya dan Allah sesatkan siapapun yang dikehendakinya, ya. Nah, kemudian akhirnya setelah semua cara tersebut nggak bisa, mereka mendatangi Yahudi Madinah. Kemarin kita ceritakan, ya. Mereka mendatangi Yahudi Madinah, mereka mau bertanya atau minta arahan, minta kepada para Yahudi di Madinah karena Yahudi adalah kaum yang memang dikenal memiliki ilmu lebih, pengetahuan tentang para nabi dan rasul. Ini juga menjadi bukti sebenarnya bahwa mereka sendiri nggak yakin dengan apa yang mereka ingkari gitu. Apakah benar kita di atas kebenaran atau jangan-jangan Muhammad yang benar di atas kebenaran? Demikian mereka sendiri nggak yakin. Akhirnya mereka bertanyalah kepada kaum yang menurut mereka lebih tahu. Nah, para kaum Yahudi ini memberikan clues, memberikan petunjuk kepada mereka, tanyakan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 pertanyaan ini. Kalau dia beneran tahu jawabannya, maka dia adalah beneran Nabi yang diutus, gitu, ya. 3 hal tersebut kemarin kita telah bahas, ya. Para Yahudi itu berkata, saluh an thalath, tanya dia tentang 3 hal. Fa'in ukhbir fahuwa nabi mursal. Apabila ia mengetahui jawabannya, maka dia adalah benaran nabi yang diutus, ya. Wa illa fahuwa mutakawwil. Kalau dia enggak mengetahui jawabannya, maka dia adalah orang yang ngarang-ngarang, yang hoax, ya, yang membuat hoax, mutakawwil. Tuh. Tanya dia tentang fityah dhahabu fid dhahril awal, tentang beberapa pemuda yang pergi pada masa dahulu, ya. Kemudian juga makana amruhum, bagaimana kejadian tentang mereka? Fa inna lahum haditsan ajaban, karena sesungguhnya terdapat kejadian yang menakjubkan pada mereka. Wasalu, dan tanya kepadanya an rajul tawaf balagha masyarakal ardi wa magharibaha, tentang seorang lelaki yang berkeliling, yang ia sampai kepada penghujung timur dan barat bumi, ya. Maka nabau, gimana tuh ceritanya tentang orang tersebut? Wasalu, dan tanya kepadanya tentang ruh, ya, jiwa. Mahi, apa itu ruh? Nah, ternyata Rasulullah SAW, kaum musyrikin ini datang kembali ke Mekah dengan
pertanyaan ini, okay? Dan mereka menyampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy, nih kita udah memiliki sesuatu yang menjadi penentu perkara antara kalian dengan Muhammad. Dia udah bawa bekal nih dari Yahudi. Akhirnya ditanyakanlah 3 hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat ba'dal ayyam, ternyata turun setelah beberapa hari, turun jawabannya, yakni dengan datangnya surah Al-Kahf, ya. Di dalam surat Al-Kahf itu, di situ terdapat kisah tentang pemuda-pemuda tersebut yang berada yang di zaman dahulu. Maksudnya adalah para ashabul kahfi, ya. Ada ceritanya di situ, dan di dalam surat tersebut juga terdapat tentang kisah Dzulqarnain, seseorang lelaki yang berkeliling dan sampai ke penghujung timur dan barat bumi. Kemudian juga gak lama setelah itu turun jawaban tentang ruh, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua pertanyaan ini bisa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin aba adh-dhalimun illa kafura. Tapi emang orang-orang zalim nggak mau mereka menerima kebenaran itu, menerima fakta tersebut. Mereka nggak mau kecuali memilih kekafiran. Mereka tetap berkeras di atas kekafiran, ya. Nah, kemudian akhirnya mereka berkumpul dan kemudian menyepakati untuk oke, kita akan meminta Muhammad kepada kaumnya, yakni kepada Bani Muttalib, ya, untuk diserah, dan Bani Hashim agar diserahkan Muhammad kepada kita agar kita bunuh deh Muhammad ini, gitu, mau dibunuh, ya. Nah, akhirnya Abu Thalib di situ mendengar gerakan para kaum musyrikin ini. Nah, Abu Thalib mengumpulkan para Bani Hashim dan Bani Muttalib yang masih berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'ahum ila al-qiyam bihifdzin nabi. Abu Thalib menyuruh mereka untuk yuk kita sama-sama menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'ajabu ila dzalika kulluhum. Akhirnya mereka semua Bani Hashim dan Bani Muttalib sepakat untuk bersama Abu Thalib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makar jahat para kaum musyrikin tersebut. Hamiyah lil jiwar al-arabi, muslimuhum wa kafiruhum. Pada saat itu dari Bani Muttalib dan Bani Hashim, mau muslimnya mau kafirnya, mereka ikut membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Thalib. Berangkat dari solidaritas mereka, berangkat dari kesukuan mereka ini, ya, solidaritas kesukuan mereka yang ada memang nilai tersebut pada mereka, ya. Wa ta'aqadu wa ta'ahadu alaihi 'inda al-Ka'bah illa ma kan min akhihi Abi Lahab fa innahu faraqahum wa kana ma'a Quraisy. Ya, para kaum musyrikin pun akhirnya menyepakati gerakan mereka untuk menekan Bani Hashim dan Bani Muttalib agar menyerahkan Muhammad. Mereka membuat kesepakatan tersebut di Ka'bah, ya. Dan kemudian juga Abu Thalib bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib bersepakat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyetujuinya, baik muslimnya maupun kafirnya, bersama Abu Thalib menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya, kecuali saudaranya, kecuali saudara Abu Thalib yang enggak mau ikutan gerakan tersebut, justru bersama kaum musyrikin mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya Abu Thalib ini maksudnya Abu Lahab, ya. Nah, kemudian masuk kejadian selanjutnya, yaitu Muqata'ah Ammah. Muqata'ah Ammah ini embargo umum, embargo yang mereka lakukan kepada para Abu Thalib dan gerakannya ini kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib karena perlindungan yang mereka berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka di suatu malam, Abu Jahal dan lain-lain ini membuat kesepakatan dengan beberapa tokoh musyrikin Quraisy untuk mengembargo Abu Thalib dan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Tidak bermuamalah dengan mereka, tidak menikahkan dengan mereka, tidak beli dari mereka, tidak menjual kepada mereka, dan mempersulit, ya diembargo habislah. Sehingga akhirnya terdesaklah para Rasulullah SAW dan para kaum muslimin juga Bani Muttalib dan Bani Hashim terdesak mereka. Akhirnya mereka bertahan di Syi'ab Abi Thalib. Syi'ab Abi Thalib ini perkampungan, sebuah perkampungan yang di situ Abu Thalib tinggal. Mereka semua bersatu di situ, berbagi sedikit dan sekecil-kecilnya rezeki yang ada pada mereka, saling berbagi dan bertahan di situ. Kelaparan, kehausan, dan mereka bertahan di situ demi melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang kafirnya dari Bani Muttalib dan Bani Hashim ikut melindungi Rasul dan bertahan di Syi'ab Abi Thalib. Ceritanya demikian. Nah, kita baca, ya.
زادت حيرة المشركين إذا نفذت بهم الحيل ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ النبي الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ويدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله sallallahu alaihi wasallam lil qatl. Hakikatnya kaum musyrikin ini nambah bingung menghadapi, mereka kehabisan cara untuk menghadapi gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkembangan dakwahnya, ya. Dan kemudian bahkan lebih jauh lagi mereka menemukan bahwa Bani Muthalib dan Bani Hashim mereka bersepakat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi. Ya, akhirnya para kaum musyrikin berkumpul di Bani Kinanah di Wadil Muhassab dan mereka melakukan sebuah perjanjian untuk menekan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu agar mengembargo mereka, tidak menikahkan anak-anak kita dengan anak-anak mereka, tidak yubayyuhum, tidak melakukan jual beli dengan mereka, tidak duduk-duduk bersama mereka, tidak bercampur dengan mereka, tidak mampir ke rumah mereka, tidak berbicara kepada mereka, hatta yusallimu ilaihim Rasulullah, sampai mereka menyerahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bunuh. Begitu, ya. Wa katabu bidzalika sahifa fiha uhud wa mamathik. Nah, perjanjian ini mereka dokumentasikan. Oke? Mereka dokumentasikan dalam bentuk lembaran, di situ perjanjiannya dan poin-poinnya, dan ini digantung di Ka'bah. Nah, lembaran perjanjian ini untuk menekan mereka yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan nama Sahifah Az-Zulm. Sahifah Az-Zulm, lembaran kezaliman. Ya. Di situ perjanjian kaum musyrikin untuk menekan orang-orang yang melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka katabu bidzalika sahifa fiha uhud wa mamathik. Mereka menuliskan sebuah lembaran yang di situ terdapat poin-poin perjanjian alla yaqbalu min Bani Hashim sulhan abada, agar perjanjian itu poinnya adalah agar tidak mereka menerima perdamaian dari Bani Hashim selamanya, wala ta'khudhuhum bihim ra'fah, dan tidak mengasihani Bani Hashim hatta yusallimuh lil qatl, sehingga mereka menyerahkan Muhammad untuk kita bunuh. Tuh. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yuqal, dikatakan, yakni diriwayatkan, sahifah tersebut, lembaran tersebut ditulis oleh seseorang yang bernama Mansur ibnu Ikrimah ibnu Amir ibnu Hashim. Tapi di riwayat lain katanya yang menulisnya adalah Nadhr ibnul Harith. Wasahih, tapi yang sahih, orang yang menulis perjanjian tersebut, lembaran tersebut, namanya adalah Baghid ibnu Amir ibnu Hashim. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun mendoakan kecelakaan bagi si Baghid ibnu Hashim nih yang menulis perjanjian zalim itu. Baghid ibnu Amir ini yang menulis perjanjian mereka ini. Sahifah zulm itu, Rasul mendoakan kecelakaan atasnya, fashullat yadu, lumpuhlah tangannya si Baghid ibnu Amir tersebut. Ya? Thumma hadzal mitsaq ulliqat as-sahifah fi jawfil Ka'bah, tuh digantung, Oke? Prasasti, apa sih namanya? Lembaran yang akhirnya istilahnya apa? Dokumen itu, Piagam, piagam. Piagam. Nah, ini piagam yang isinya perjanjian untuk menekan mereka yang melindungi Rasul nih, sallallahu alaihi wasallam. Piagam ini digantung di Jawfil Ka'bah, ya, di pusat inti Ka'bah, di dekat pintu. Kalau dibilang Jawfil Ka'bah berarti dekat pintu Ka'bah, tuh di situ, ya. Fanhaza Banu Hashim wa Banu Muthalib mu'minuhum wa kafiruhum ila Abi Lahab wa hubisu fi Syi'b Abi Thalib. Akhirnya para Bani Hashim dan Bani Muthalib langsung mereka bergerak, baik orang-orang yang mukmin ataupun yang kafir di antara mereka, kecuali Abu Lahab, ya. Langsung mereka bertahan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tertahan di Syi'b Abi Thalib, di lembahnya Abi Thalib, yakni di perkampungan Abu Thalib. Wa dzalika fi ma yuqal lailah hilal al-Muharram sanah 7 min al-Bi'tsah. Dikatakan kejadian tersebut itu di tahun 7 kenabian, waqad qila ghairu dzalik, dan ada riwayat-riwayat lain yang mengatakan waktu yang lain, ya.
Mereka semua diembargo dan bertahan di kampungnya Abu Talib, sekali lagi berbagi sekecil-kecil atau sesedikit-sedikitnya rezeki yang ada pada mereka satu sama lain. Semuanya kelaparan dan kehausan. Kejadian tersebut berlangsung di embargo mereka ini selama 2 atau 3 tahun. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah cerita radhiyallahu anhu, di antara yang digambarkannya pada saat itu Sa'ad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku keluar pengen pipis, oke? Cuman dalam kegelapan malam aku cari pojokan, kemudian aku pipis. Ternyata aku dengar, air seniku mengenai sesuatu yang keras. Karena kalau kena pasir nih suaranya nggak begini nih. Kena sesuatu yang keras. Akhirnya aku singkirkan dulu. Cuma nggak kelihatan apa, kan gelap nih. Oke, aku singkirkan dulu sehingga kena pasir. Kira-kira setelah selesai pipis itu, setelah selesai buang air seninya, kemudian dia mencoba melihat apa yang dikenai air kencingnya tadi itu. Pas dilihat, diperhatikan ternyata jildu bahimah, kulit hewan. Kulit sapi kah, kulit onta? Akhirnya dia tepok-tepok, dia bersihin, kemudian dibakar sedikit, hatta nayyi, sampai rada kira-kira empukan, istafaftu hastifafa. Aku masukin mulut, aku telan langsung. Kebayang gak laparnya kayak apa? Kebayang gak kelaparannya sampai level apa? Sampai begitu loh. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ini menggambarkan betapa mereka terdesak dan benar-benar kelaparan di situ. Washtadda al-hisar, 3 a'wam fi Sy'ab Abi Talib. 3 tahun lah mereka di embargo demikian, ditekan nih di Sy'ab Abi Talib. Washtadda al-hisar, semakin keras tekanan para kaum musyrikin. Wa quti'at anhumul mirah wal maddah, falam yakunil musyrikun yatrukuna ta'aman yadkhul Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahumul juhd waltajau ila akli al-awraq wal julud. Lihat. Jadi tidaklah datang makanan-makanan dari luar atau bahan-bahan makanan dari luar kecuali langsung para kaum Quraisy membelinya dan memborongnya. Sehingga tidak ada dari Bani Muthalib atau Bani Hashim yang sempat untuk membeli juga dari mereka. Sehingga mereka nggak kebagian. Gitu. Akhirnya mereka kelaparan sampai kepaksa memakan awraq wal julud. Kepaksa makan kulit-kulit hewan dan bahkan dedaunan. Memakan dedaunan. Kalau cerita Arab daun nih bukan lalap. Lalap ajib bro. Dikunyahnya enak. Kalau Arab cerita daun berarti daun apa? Daun korma, coba jajal lu kunyah. Kalau ngeledes loh. Kalau kita dibilang makan daun-daunan, ajib. Ya nggak dicocol sambal, ya salam. Daun kita. Kalau Arab bilang daun, berarti daun apa? Daun korma, kebayang nggak? Hah? Tapi kepepet, gimana dong? Ya kan? Sehingga mereka terpaksa memakan apa yang bisa mereka. Hatta kan yasma' min wara'i sy'ab aswat nisa'ihim wa sibyanihim yatadghawna min al-ju'. Sehingga di perkampungan tersebut terutama di malam hari seringkali terdengar tangisan anak-anak dan para wanita dan di mana mereka menangis karena kelaparan, karena menahan rasa lapar. Wa kan la yasil ilaihim syai'un illa sirra. Tidaklah sampai kepada mereka makanan-makanan kecuali dengan cara rahasia-rahasia. yakni dari orang-orang Quraisy yang masih enggak tega. Cuman nggak bisa juga dia ngelawan kaumnya nih. Akhirnya diam-diam mereka suka memberikan makanan. Masih ada rahmahnya mereka kepada, masih ada keluarganya, masih ada hubungan silaturahminya juga di antara Bani Muthalib dan Bani Hashim ini. Ya, tidaklah sampai kepada mereka bahan-bahan makanan atau makanan dan minuman ini kecuali dengan cara rahasia. Wa kanu la yakhrujun min asy-sya'b li istira' al-hawaij illa fil ashhuril hurum. Wa kanu yashtarun min al-'iyar allati tarid Makkah min kharijiha. Walakin ahla Makkah kanu yazidunaha 'alaihim fi as-sil'ah qimataha hatta la yastati'un shira'aha. Akhirnya mereka mau nggak mau mesti keluar Mekah mencari bahan-bahan makanan untuk bertahan. Karena orang-orang Mekah mengembargo mereka. Tapi mereka keluar demikian pun seringkali mereka kan menunggu orang-orang kafilah-kafilah dagang yang lewat untuk dibeli dari mereka. Begitu kan? Tapi orang-orang Mekah seringkali mendahului mereka dan memborong semua dagangan-dagangan tersebut. Dan tidaklah ia menjualnya kepada salah seorang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib kecuali dengan harga yang sangat tinggi sekali. Tuh. Ditekan luar biasa nih Bani Hashim sama Bani Muthalib karena perlindungan yang mereka berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa kana Hakim ibn Hizam rubbama yahmil qamhan ila ammatihi Khadijah. Ada seseorang yang namanya Hakim ibn Hizam. Dia dari golongan Quraisy. Nah, amehnya ini yakni bibinya. Bibinya itu Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin. Termasuk yang di embargo. Kasihanlah dia tantenya, amehnya nih, bibinya, kelaparan ini. Itu dia suka bawa makanan buat Khadijah radhiyallahu anha. Wa qad ta'arrad lahu marrah Abu Jahal. Tapi suatu hari ketika dia bawa makanan untuk Khadijah, ketahuan sama Abu Jahal. Fata'allaqa bihi liyamna'ah. Abu Jahal berkeras menahan Hakim ibn Hizam agar tidak memberikan makanan kepada Khadijah. Fatadakhal bainahuma Abul Bakhtari wa makanahu min hamlil qamah ila ammatihi. Tapi di dalam perseteruan tersebut akhirnya datang Abul Bakhtari yang mendamaikannya dan meredakannya, dan kemudian Abul Bakhtari inilah yang akhirnya membawakan makanan kepada Khadijah radhiyallahu anha diam-diam. Wa kana Abu Talib yakhaf ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, Abu Talib, lihat gambaran betapa kepedulian dan kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas dari kesyirikan atau kekufurannya. Ya. Abu Talib begitu mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza akhadha an-nas madaji'ahum ya'mur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yattaji' ala firashi. Dan ketika malam orang-orang mau tidur, seringkali dia menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau Muhammad tidur di kasurku, kasurnya Abu Talib. Yani supaya tidak dibunuh di malam hari ketika dia tidur di kasurnya, dikira Muhammad gitu. Agar dia tidak dibunuh, jangan dia tidur di kasurnya. Suruh tidur di kasurnya Abu Talib sendiri. Ya, hatta yara dzalika man arada ightiyalah, supaya orang yang berencana membunuh Muhammad gagal. Dikira Muhammad padahal bukan, yang tidur di kasurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nama an-nasu amara ahad bainihi aw ikhwanihi aw bani ammihi fattaja'a ala firashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam hari, bisa jadi juga Abu Talib menyuruh salah seorang ponakannya atau anak-anaknya untuk tidur gantian mereka, jatah mereka masing-masing di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Ali dan Ja'far dapat jatah untuk tidur di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Lihat, mereka mempertaruhkan jiwa mereka demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yakhrujun fi ayyamil mausim fayalqawna an-nas wa yad'unahum ila al-islam wa qad aslafna ma kana ya'ti bihi Abu Lahab. Ya. Kemudian naqdus sahifah al-mitsaq. Nah, kemudian sampai setelah 2-3 tahun mereka dalam keadaan tertekan, kelaparan, demikian, dan ya ditekanlah karena sikap yang mereka pilih untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian sebuah masa di mana sahifah piagam tersebut akhirnya rusak dengan sendirinya dan dicopot. Rusak dengan sendirinya dan dicopot. Jadi ada yang bergerak, salah seorang dari orang-orang Quraisy yang enggak tega dan sebenarnya enggak setuju dengan sikap Abu Jahal dan lain-lain, di mana Abu Jahal memutuskan hal tersebut juga sebenarnya tanpa musyawarah dengan banyaknya kaum Quraisy. Dia malam-malam dengan beberapa tokoh aja yang kira-kira setuju, tahu-tahu udah memutuskan hal tersebut. Nggak tega, tapi nggak berani juga ngelawan kaumnya. Oke? Ada satu orang ngajak orang kedua, gitu, orang kedua bilang cari orang lagi, orang ketiga, dapat orang ketiga cari orang keempat, dapat orang keempat, ayo cari orang kelima. Nah 5 orang inilah yang mulai bergerak nanti, mereka menyampaikan nilai-nilai yang membuat kaum musyrikin sendiri malu dan menyesal dengan sikap mereka kepada saudara-saudara mereka sendiri nih, yang akhirnya mereka embargo sehingga kelaparan dan tertekan di Syi'ab Abi Thalib. Ini gerakan yang luar biasa, provokasi yang luar biasa nanti mereka lakukan. Nah, ketika mereka melakukan itu, bahkan Abu Talib di situ, ketika mereka memprovokasi para kaum Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah, salah seorang di antara mereka berorasi dan mengingatkan tentang rahim kita, ya, ini silaturahmi, hubungan rahim kita dengan saudara. Apa kita makan dia kelaparan? Apa kita minum dia kehausan? Sampai hatikah kita demikian? Gitu. Dan kemudian lagi ngomong gitu tuh, Abu Talib pada saat itu ada di situ, ada di sekitar Ka'bah. Abu Talib ini tahu dari mana? Padahal nih orang bergerak tanpa bilang-bilang ke Abu Talib, tanpa bilang-bilang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih lucunya. Abu Talib cerita, aneh kesini nih, aneh dibilangin sama ponakan aneh, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Piagam tersebut udah habis. Ta'kuluhul aradah, dimakan oleh rayap-rayap, illa zikrullah, kecuali kalimat-kalimat yang ada nama Allah. No, piagam dimakan sama aradah, dimakan rayap, udah habis itu piagam sebenarnya. Ini dibilangin sama ponakannya, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu dari mana? Wahyu, ya kan? Akhirnya coba deh kita lihat piagam tersebut. Ceritanya demikian. Nah, kita baca nih. Ini naqad sahifah wal mitsaq, dicopotnya piagam kezoliman tersebut. Sahifah az-zulm, oke? Marra aman aw thalatha awam wal amru ala dhalik. Berlalulah 2-3 tahun demikian ditekan mereka yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada bulan Muharram tahun sanah asyar minan nubuwah, tahun ke-10 kenabian, nuqidat as-sahifah, akhirnya piagam tersebut dicopotlah, wa fukkal hisar, dan pengepungan tersebut, embargo tersebut dibuka kembali. Wa dzalika anna Quraisyan kanu baina radin bihadzal mitsaq wa karih lahu. Ini kenapa? Karena kan berangkat emang orang-orang Quraisy, di antara mereka ada yang ridho, ada yang enggak. Ada yang ridho dengan perjanjian tersebut, ada yang pada dasarnya enggak terima, enggak setuju gitu. Fasa'a fi naqdi sahifah man kana karihan laha. Akhirnya orang-orang yang enggak ridho atau tidak setuju dengan embargo yang mereka lakukan tersebut, melakukan upaya untuk membatalkan perjanjian tersebut. Wa kana al-qa'im bidzalik Hisham ibnu Amr min Bani Amir ibn Lu'ay. Pertama yang bergerak adalah seseorang yang bernama Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Okay? Wa kana yasil Bani Hashim fi sya'ab mustakhfiyan bil laili bit ta'am. Dia adalah orang di antara orang yang seringkali membawakan makanan buat para Bani Hashim malam-malam ngumpet-ngumpet. Gitu. Fa innahu dhahab Hisham bin Amr ini suatu hari dia pergi menghampiri seseorang yang bernama Zuhair ibnu Abi Umayyah al-Makhzumi. Wa kanat ummuhu Atikah bintu Abdul Muttalib. Uminya Zuhair ini namanya Atikah, anaknya Abdul Muttalib, termasuk orang yang diembargo juga. Waqal ya Zuhair, dia berkata, wahai Zuhair, aradid an taqula ta'am wa tashrab syarab. Apakah kau sampai hati kau memakan makanan-makanan ini dan meminum minuman-minuman ini? Wa akhwaluk bihaitsu ta'lam, sementara bibi-bibimu dari jalur ibumu itu kau ketahui kondisi mereka kelaparan dan kehausan. Faqal, akhirnya Zuhair berkata, waihak, ngaco ente. Fama asna, wa ana rajul wahid. Terus gue kudu gimana dong? Gue kan cuma sendiri nih. Begitu. Karena gak punya power menghadapi kaum yang didominasi oleh Abu Jahal and the gang. Oke? Okay? Aing geus kumaha atuh, aing kan sorangan ya. Begitu katanya. Oke? Okay? Wa ana rajul wahid. Amma wallah, law kan ma'i rajul akhar lakumtu fi naqdiha. Wallahi kalau ada satu orang lagi aja nih yang mau nentang, ayo deh. Kata Zuhair begitu, Zuhair berani nih. Asal ada satu orang lagi. Faqal wa qad wajadta rajulan. Ada satu orang lagi mah katanya. Qal faman hu? Terus siapa ya? Ana. Kata Hisham bin, kan gua. Ana. Qala lahu Zuhair abghina rajulan thalithan. Oke, berdua kita nih, cari orang ketiga. Begitu. Zin? Nah, cari orang ketiga. Zahab, kemudian Hisham setelah itu dia pergi menemui seseorang yang bernama Mut'im ibnu Adi. Fadzakarahu arham Bani Hashim, diingatkanlah Mut'im ibnu Adi dengan hubungan rahimnya, yakni hubungan kekerabatannya dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib wabnai Abdi Manaf. Wa li ummihi ala walamahu ala mawafaqatihi li Quraisy ala hadza zulm. Dan kemudian Hisham pun sedikit mengkritisi atau menyalahkan Mut'im ibnu Adi karena dia telah menyetujui apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy dari menyetujui sikap kezaliman kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Faqala al-Mut'im, akhirnya Mut'im digituin berkata, "Waihak, madza asna? Innama ana rajul wahid." Sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Habis kudu gimana dong? Aneh, gitu. Anu cuma sendiri, gitu. Qal qad wajadta thaniyan. Akhirnya Hisham berkata, ada orang kedua juga. Manhu, siapa yang berani? Ana, aku. Qal abghina thalithan. Dia berkata, cari orang ketiga. Qal qad fa'alt. Udah ada orang ketiga. Qal manhu, siapa tuh? Zuhair ibnu Abi Umayyah, yang pertama tadi yang diajakin. Abghina rabi'an. Kalau gitu kata Mut'im, oke, kita udah bertiga nih ya, cari orang keempat.
Begitu. Zain, cari orang keempat. Kemudian Hisham berangkat menuju seseorang yang namanya Abul Bakhtari ibnu Hisham. Nah, Abul Bakhtari ini yang akhirnya tadi menyampaikan makanan kepada Khadijah radhiyallahu anha, ya kan? Dia berangkat menuju Abul Bakhtari ibnu Hisham. Faqala lahu nahwan mimma qala lil Mut'im. Ia sampaikan kepadanya apa-apa yang dia sampaikan kepada Mut'im dan Zuhair sebelumnya. Faqal, wa hal min ahad yu'in ala hadha? Siapa lagi kira-kira yang punya pemikiran sama kayak kita? Kata Abul Bakhtari demikian. Qal, apa namanya? Afwan. Yu'ina la. Qal, na'am, ada. Manhu, siapa? Ada Zuhair ibn Abi Umayyah, ada Mut'im ibn Adi, dan juga ada aku bersamamu. Berarti udah 4 orang nih. Zain? Nah kata Abul Bakhtari, abghina khamisan. Cari orang kelima. Gitu. Zain. Bergerak lagi Hisham, nyari orang kelima. Dhahaba ila Zum'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib. Ia berangkat menuju seseorang yang bernama Zum'ah ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad. Fakallamahu wa dhakara lahu qarabatahum wa haqqahum. Disampaikanlah kepada Zum'ah ini apa yang menjadi nilai-nilai, yakni kau memiliki hubungan kerabat dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim dan mereka punya hak untuk kau jaga, untuk kau tolong dan lain-lain. Faqala lahu, akhirnya Zum'ah ini berkata, hal ala hadzal amr alladhi tad'uni ilaihi min ahad? Ini urusan ini nih, planning ini, rencana ini yang kau seru aku kepadanya. Ada yang lain enggak yang punya sama sama kita nih? Gitu. Qal na'am. Hisham berkata, iya, ada yang lain. Ya. Thumma samma lahul qaum. Akhirnya disebutinlah orang-orang yang udah ikut bersamanya. Fajtama'u indal hajun wa ta'aqadu 'ala al-qiyam bi naqdi as-sahifah wa qala Zuhair ana abda'ukum fa akun awwal man yatakallam. Oke, kita berlima nih ya. Besok pagi-pagi kita kumpul di dekat Ka'bah biar aneh dulu yang orasi. Kata Zuhair. Kata Zuhair, biar aneh dulu yang memulai orasi sebelum kalian. Pagi-pagi akhirnya falamma asbahu ghadaw ila andiyatihim. Nah, mereka biasa berada di sekitar Ka'bah di tempat nadi-nadi, yakni di tempat-tempat majelis-majelis mereka, tempat hangout mereka yang ada di sekitar Ka'bah. Para kaum Quraisy ngumpulnya di situ. Wa ghada Zuhair alaihi hullah. Zuhair pun pagi-pagi datang ke sana menggunakan pakaian yang bagus. Fatafa bil baiti sab'an, kemudian dia tawaf 7 kali di Ka'bah, thumma aqbala 'alan nas, barulah dia menghadap kepada para manusia yang ada di sana. Faqal, ia berkata, yakni ia berpidato, ia berorasi. Ya ahla Makkah, wahai para penduduk Makkah, anakulu ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka. Apakah kita sampai hati kita makan makanan, pakai pakaian bagus, sementara para Bani Hashim hancur mereka kelaparan dan kekurangan. La yuba' wa la yubta' minhum. Tidak boleh mereka melakukan jual beli, enggak boleh mereka menjual, enggak boleh mereka membeli. Wallah la aqud hatta tushaq hadhihi as-sahifa al-qati'ah adh-dhalimah. Demi Allah sungguh aku takkan duduk sampai dirobek nih piagam yang zalim ini. Begitu kata Zuhair di antara para kaum musyrikin Quraisy. Zain, nih jago, lihat nih provokasinya jago. Pada saat itu Abu Jahal hadir di situ kan? Kebayang apa yang dia lakukan? Dia langsung berkata, kazabt, wallahi la tushaq. Sungguh kau telah berdusta. Sungguh piagam itu takkan dirobek. Abu Jahal ngotot masih. Nah pada saat itu Zum'ah ibn al-Aswad langsung berkata, anta wallahi akzab. Justru engkau yang lebih berdusta. Ma radina kitabataha haitsu kutibat. Kapan kita meridhoi persetujuan itu? Kita nggak pernah diajak musyawarah dan nggak pernah menyetujui hal tersebut. Kapan ditulisnya hal tersebut? Abul Bakhtari nyaut lagi dari sebelah sono tuh, udah diatur. Shadaq Zum'ah, iya no, si Zum'ah bener. Katanya gitu. La nardo ma kutiba fiha. Kita enggak ridha dengan apa yang telah tertulis di piagam itu. Wala nukirru bihi, dan kita enggak menyetujuinya. Oke? Faqala al-Mut'im ibnu Adi. Mut'im ibnu Adi sebelah sono nyeletuk juga. Tuh, begitu ngaturnya. Jago enggak? Jago, Jago tuh. Sebelah sono dia nyeletuk juga. Shadaqtuma, sungguh mereka berdua telah benar. Kadzab man qala ghairu dzalik. Yang berkata yang lain itu yang berdusta. Nabra ilallah minha wa mimma kutiba fiha.
Kita berlepas diri dari apa yang telah ditulis di dalam piagam tersebut itu. Zain, wa qala Hisham ibnu Amr nahwan min dzalik. Hisham bin Amr sebelah sana bilang, "Iya no, emang no. Gue juga enggak setuju." Gitu. Akhirnya terprovokasi oleh para kaum Quraisy. Ternyata banyak yang tidak menyetujui sikap yang dilakukan oleh pembesar-pembesar mereka ini, ya, yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai mulia yang masih ada pada para musyrikin Quraisy pada saat itu, ya. Faqala Abu Jahal, pada saat itu Abu Jahal berkata, "Hadza amrun qudiya bil-lail wa tushawwira fihi bighair hadzal makan." Itu kan waktu itu keputusan dirapatinnya malam-malam dan udah dibahas, cuman enggak di sini, kata Abu Jahal begitu. Dia mencoba membela diri. Wa Abu Talib jalis fi nahiyatil masjid. Pada saat itu Abu Talib ada lagi duduk di sebelah lain dari Ka'bah. Innama ja'ahum lianna Allah kana qad ittala'a rasulah ala amri sahifah. Abu Talib ini sengaja emang tuh pagi-pagi datang karena Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang urusan tuh piagam zalim itu. Wa annahu arsala 'alaiha al-aradah, bahwasanya Allah telah mengutus rayap-rayap kepada piagam zalim tersebut, fa akalat jami'a ma fiha min jurin wa qati'atin wa zulmin. Sehingga rayap-rayap tersebut memakani semua yang ada pada piagam tersebut dari kesepakatan-kesepakatan yang zalim, dari embargo yang mereka lakukan tersebut, illa dzikrullah azza wa jalla, kecuali kalimat Allah itu enggak dimakan oleh rakyat. Ya? Fa akhbara bidzalika amma. Rasul setelah dapat wahyu itu dari Allah, langsung kabarin amiknya, yakni langsung kabarin Abu Talib, bahwasanya Allah telah mengutus rayap-rayap untuk memakan piagam kezaliman tersebut. Fa kharaja ila Quraisy, maka pada saat itu Abu Talib pun muncullah, dia tampil di antara orang-orang Quraisy. Fa akhbarahum, ia menyampaikan anna ibna akhi, bahwasanya ponakannya telah mengatakan kepadanya demikian. Fa in kana kadziban, kalau ponakanku ternyata berdusta, khallaina bainakum wa bainah, aku biarkan kalian mengambil Muhammad. Ambil mau lu apain kalau ponakanku berdusta, gitu. Wa in kan sadiqan, tapi kalau kabar yang disampaikan ponakanku tadi ternyata benar, raja'tum an qati'atina wa zulmina, maka kalian harus hentikan embargo kalian kepada kami. Qalu qad ansaft, para orang-orang Quraisy berkata tadi, okay, fair enough. Oke, fair juga, boleh. Akhirnya, wa ba'da an daral kalam bainal qaum wa bain Abi Jahal, qama al-Mut'im ila sahifah. Akhirnya Mut'im langsung menghampiri piagam tersebut, liyashuqqaha, untuk merobeknya. Fawajadal aradah, ternyata benar. Ia temukan rayap-rayap qad akalatha, telah memakani habis piagam tersebut, illa, kecuali kata-kata bismikallahum, zikrullah di situ. Wa ma kana fiha min ismillah fa innaha lam ta'kulhu. Pokoknya ada yang apapun yang ada di situ nama-nama Allah tidak dimakan oleh rayap tersebut. Thumma nuqida sahifah wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min asy-Syam. Akhirnya piagam kezaliman tersebut pun diturunkan, okay? Dan kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin dan para Banu Hashim dan Banu Muttalib, mereka dapat keluar dari Syi'ab Abi Talib. Wa qad ra'a al-musyrikuna ayatan 'azimah min ayat nubuwwatih, dan sungguh para kaum musyrikin harusnya pada saat itu mereka telah melihat bukti di antara bukti-bukti besar dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum, tapi emang mereka nih, kama akhbarallahu anhum, kaum musyrikin ini memang sebagaimana Allah kabarkan tentang mereka, wa ayyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Andai saja mereka melihat salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang merupakan bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu saja mereka berpaling dari hal tersebut dan mereka berkata itu hanyalah sihir yang berkelanjutan dari Muhammad. Begitu. A'radu an hadhihi al-ayah, mereka semua berpaling dari tanda kebesaran Allah tersebut. Wazdadu kufran ila kufrihim, justru akhirnya bertambahlah kadar kekufuran mereka. Ma'adzallah. Demikian ikhwah, mereka yang takabur,
yang emang sengaja memilih untuk menolak kebenaran. Setelah kebenaran datang kepada mereka, hakikatnya kibr, takabur adalah di dalam raddul haq, ya kan? Batarul haq, di dalam menentang kebenaran ketika disampaikan. Mereka yang sengaja memilih untuk menentang nilai-nilai kebenaran ketika disampaikan kepada mereka, efek yang terjadi pada hatinya bukan lain, hanyalah justru ditambahkan penyimpangan dan kekufuran lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya. Ma'adzallah. Ya. Sekali lagi mereka yang memilih sikap untuk bertakabur, sombong. Dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Takabur ini adalah menentang kebenaran ketika sampai kepada kita, ketika kita mendapatkannya. Wa ghamtun nas, dan kemudian meremehkan manusia. Bukanlah takabur ketika seseorang suka. Jadi Rasul ketika sedang berkata, la yadkhulul jannah man kan fi qalbih mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang masih ada di dalam hatinya kadar takabur, kalaupun cuma sebesar biji dzarrah. Ma'adzallah. Lihat. Enggak masuk surga dia. Mesti dicuci dulu, berarti di neraka. Katakan dia tidak syirik, dia berhak masuk surga, cuman ada kadar takabur pada dirinya, pada hatinya, berarti mesti direndam dulu di neraka. Dikucak dulu. Oke? Dan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inni uhib, sesungguhnya aku suka ayyakuna thawbi hasanan, kalau bajuku keren, na'li hasanan, sendalku keren. Apakah itu takabur, sombong? Lah, enggak demikian. Takabur itu bukan itu. Sesungguhnya Allah jamil, Allah adalah Zat yang maha indah wa yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Bukan itu. Tapi Rasul mengarahkan mindset mereka. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Takabur hakikatnya adalah mengingkari kebenaran ketika datang. Ketika datang bukti-bukti kebenaran diingkari. Nah itu takabur. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya. Nah, mereka yang memilih untuk bertakabur setelah hidayah datang kepada mereka, setelah hak datang kepada mereka, kebenaran datang kepada mereka, dibawakan oleh hamba di antara hamba-hamba Allah, atau ilmu datang kepadanya, tapi itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka memilih untuk menolaknya. Tuh, mereka bertakabur. Resikonya, konsekuensinya orang yang demikian bukan lain, justru Allah Subhanahu wa taala semakin palingkan dia. Sehingga ia semakin larut di dalam kesesatan. Ditambah kadar kekufuran dan kesesatan di dalam hatinya. Ma'adzallah. 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 Ya, itu maksudnya. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan wajibnya kaum muslimin untuk mentaati Allah, Rasulnya, dan para kaum mukminin yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat, diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, dan diancam mereka yang berpaling dari jalannya Rasul dan para kaum mukminin, yakni para orang-orang yang beriman bersama Rasul, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang baginya petunjuk. Nah, kalau nggak tahu, oke lah, mungkin ada uzur. Tapi setelah datang baginya petunjuk, setelah dapat ilmu tentang kebenaran yang datang, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia pilih jalan lain yang dia ikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni beriman bersama Rasul. Siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Memilih jalan lain selain jalannya para sahabat salafus saleh, maka kami hukum, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yakni kami akan ulur mereka di atas kesesatannya. Kami tambahkan kadar kesesatan dan kekufuran di dalam hatinya, karena sengaja menentang kebenaran tersebut setelah datang petunjuk baginya. Itu hukumannya di dunia. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan panggang mereka di jahannam. Asla yusli, yakni barbecue. Kami akan barbecue mereka di jahannam. Kami lemparkan, kami masukkan mereka di dalam jahannam, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Tayyib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.